Oleh karena itu, Ke Tiangxuan berkata bahwa dia menjaga langit, dan itu sama sekali tidak palsu. Kakak ipar, kamu terlalu luar biasa. Sekarang kamu pasti bisa melihat masa depan. Kakak ipar, bantu aku melihat, siapa yang akan aku nikahi di masa depan. Sekelompok ahli waris klan Kaisar Ke mengepung Qin Yichen, mengobrol dan mengajukan pertanyaan aneh. Pada akhirnya, Putri Wen Qing yang memalingkan kepala Ke Wenjing. Pergi dan pergi. Jika kamu ingin bertanya, aku akan bertanya dulu. Putri Wenxing mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi. Bagaimanapun, dia adalah istri Mumu. Pada saat ini, dia merasa sangat bangga pada saudara laki-laki dan perempuannya. Kayu, bisakah kamu benar-benar melihat masa depan? Qin Yichen mengangguk, ya. Putri Wenxing mengusap leher merah mudanya dengan tangannya, dan dia tiba-tiba menunjukkan senyuman licik. Kalau begitu katakan padaku, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan, seperti yang kakek kedua ingatkan sebelumnya. Jawablah terlebih dahulu. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata, tapi dia sudah meramalkan masa depan. Jika dia mengabaikan Putri Wenxing, dia pasti akan menghantuinya setiap hari selama puluhan hari. Kamu ingin bertanya, ingin aku melihat, ketika kamu tua, kamu tidak akan cantik. Putri Wenxing terkejut, tetapi kemudian dia mencubit pinggangnya dengan tangan gioknya dan bersenandung. Gadis ini adalah yang paling cantik di dunia. Akan selalu begitu. Tampaknya ini adalah kalimat afirmatif, sepertinya tidak diragukan lagi. Dan kepercayaan yang ditunjukkan Putri Wen Qing dalam ekspresinya juga sepertinya tidak meragukan dirinya sendiri sama sekali. Ketika Qin Yichen melihat ini, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menundukkan kepalanya dalam diam. Jika kamu ingin bermain seperti ini, maka aku tidak akan bersamamu. Di masa depan yang dia perkirakan barusan, Putri Wenxing jelas tidak sabar untuk membiarkan dia melihat seperti apa jadinya di tahun-tahun mendatang, dan jika warnanya menjadi kuning. Namun, ini adalah apa yang Putri Wenxing belum katakan. Qin Yichen mengatakannya sebelumnya. Tetapi Putri Wenxing berubah pikiran secara langsung. Beranikah kamu mengatakan kamu tidak ingin menanyakan ini sekarang? Putri Wen Qing sedikit bersalah karena dilihat oleh Qin Yichen. Tetapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dan berkata, kamu mengatakan hutan. Aku tidak akan cantik di masa depan. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata lagi. Apakah kamu tidak mengatakan semuanya sendiri? Apakah kamu akan selalu menjadi yang paling cantik di dunia? Putri Wenxing menggigit giginya erat-erat. Kalau begitu, apakah kamu memiliki masalah di masa depan? Tidak. Bahkan jika kamu melihat masa depan, kamu akan menyimpannya dariku. Qin Yichen menghela nafas. Ya, dalam batas-batas masa depan yang dapat aku perkirakan, aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darimu. Putri Wenxing terkejut, lancar dan lidah. Meskipun dia marah, Putri Wenxing memalingkan muka, tetapi tembakan di matanya yang cerah itu pemalu dan gembira, seperti rusa yang menabrak satu sama lain. Ketika Ke Wenjing melihat adegan ini, dia tercengang di tempat. Kakak ipar, kamu telah berubah. Kakak ipar yang mereka kenal tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Qin Yichen meliriknya dan berbisik pelan. Aku baru saja melihat harimau betina kakakmu menjaga setelah aku mengatakan yang sebenarnya. Ke Wenjing tiba-tiba muncul, mengungkapkan penampilan aslinya. Tapi ini baik-baik saja, setidaknya saudara ipar tahu apa yang bisa dia katakan di masa depan. Dan saudari Wen Qing tidak mengetahui kebenaran, dan lebih bahagia. Namun, kali ini Qin Yichen memenangkan banyak hal dari wawasannya tentang HOI Universe, dan dia bukanlah orang yang menemani lidah Putri Wen Qing yang fasih. Tetapi harus diakui bahwa Putri Wenxing hanya ingin dia melihat apakah dia tidak akan cantik di masa depan. Tetapi karena Qin Yichen mengatakannya sebelumnya, Putri Wenxing berubah pikiran. Ini dapat dianggap mempengaruhi lintasan masa depan. Meskipun ini dapat diabaikan untuk seluruh alam semesta. Namun, Qin Yichen berkata bahwa menggunakan HOI Universe Jue untuk bermain dengan Putri Wenxing adalah kasihan murni bagi leluhur HOI. Keputusan HOI Universe didasarkan pada waktu dan ruang untuk menguasai dunia dan menyusun strategi puluhan ribu balapan. Qin Yichen sudah memahami keindahan ini. Itu masih Putri Wenxing, dan waktu dan ruang muncul di mata Qin Yichen, membuat Putri De Wenxing melihat kembali ke masa lalu. Sebelumnya, Qin Yichen mengambil masa muda manusia. Tetapi dia mengubah nasib separuh hidupnya lainnya jika dia tidak pergi ke kedai teh pada sore tertentu sebagai contoh. Dan mengapa dia tidak seperti itu? Waktu berlalu, sebelum Feng Tianxing lahir. Qin Yichen datang ke Tusan dan melihat Tusan Miao Xuan, yang membuatnya menjadi tubuh bawaan. Jika waktu persiapan Tusan Miao Xuan beberapa bulan lebih lambat, atau jika Qin Yichen tetap di 3000 alam atau bahkan benua ras 10.000 selama beberapa bulan lagi, maka waktu untuk mencapai Tusan secara alami akan tertunda. Perolehan bawaan tampaknya menjadi lintasan hidup yang penting, dan sulit untuk berubah dengan mudah. Namun, karena Feng Tianxing lahir terlambat beberapa bulan, meskipun menurut saran Tusan Miao Xuan, dia tetap akan datang ke klan Kaisar Ke. Namun, Zhen Moguan menerimanya pada saat itu, tetapi itu bukan Zheng Chu Daozun.
Karena Zheng Chu Daozun telah dipindahkan karena Kaisar ke-18 akan melawan para penyintas Bihai. Penaklukan para penyintas Bihai tidak dapat diubah, dan itu tidak akan ditolak karena Dewa Pedang Bawaan yang belum lahir. Tapi Dewa Pedang Bawaan Qin Yichen tidak akan berubah, dan Kaisar Ke juga mendukung dan merekrutnya. Namun, karena Qin Yichen muncul terlambat beberapa bulan, dia tidak mengejar penaklukan klan Bihai yang berduka. Karena tanpa dia, klan Kaisar ke-18 menghadapi serangan balik dari para penyintas Bihai, dan itu akan menjadi akhir yang lain. Beberapa orang yang pantas mati selamat, dan beberapa orang yang tidak akan pernah mati karenanya. Adapun pengaruh Qin Yichen sendiri, yaitu artefak kekaisaran Bihai tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Sebelumnya, Kaisar Surga berkata bahwa dialah yang memberi wajah Kaisar Ke, dan itulah mengapa Qin Yichen dapat memiliki artefak Kaisar Bihai, dan bahwa ia telah mencapai pencapaian hari ini. Meskipun kata-kata Kaisar Langit ironis, sebenarnya itu masuk akal. Jika tidak ada artefak Kaisar Bihai di alam Kaisar Ilahi, akan ada banyak pasang surut di masa depan Qin Yichen di klan Kaisar Ke. Selain menaklukkan para penyintas Bihai, masalah ini tidak akan terpengaruh oleh penampilannya. Ada satu hal lagi yang sama. Itu adalah kontes seni bela diri yang didirikan Kaisar Ke untuk Putri Wenxing. Dengan atau tanpa Qin Yichen, Kaisar Ke akan mengatur undangan untuk kerabat yang mengganggu semua kaisar. Shao Kun akan datang, begitu juga dengan Ke Chaoge. Dan karena Qin Yichen tidak bisa mengejar penaklukan para penyintas Bihai, dia tidak memiliki Kaisar Bihai. Jadi dia tidak akan melawan Ke Chaoge. Pada saat itu, kekuatan Ke Chaoge benar-benar kejam, dan Qin Yichen, yang tidak memiliki Kaisar Bihai, belum tentu menjadi lawan. Intinya adalah bahwa dia tidak pernah melawan orang-orang Bihai yang selamat dengan Putri Wenxing, dan oleh karena itu tidak memiliki cinta pada saat itu. Putri Wenxing tidak akan menjadi orang terakhir yang membodohi dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa dia akan membiarkanmu menembak terlebih dahulu, dan kemudian dia akan berpura-pura meninggalkan keluarga. Dengan cara ini, hasil dari kontes seni bela diri adalah Ke Chaoge menikahi Putri Wenqing. Setidaknya kemungkinan ini besar. Jika ini masalahnya, maka Putri Wenxing tidak akan pernah berdiri di Wentian Pass sekarang. Sebaliknya dia menikahi Ke Chaoge, tertekan sepanjang hari.